Pemirsa, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Ibu Rima Agristina, Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP. Bu Rima, ini kalau kita bicara soal radikalisme, saya masih ingat dulu tuh eh, ada pelajaran Pancasila, kemudian juga ada penataran P4, tapi terus kemudian, koreksi kalau saya salah Bu ya, ini penataran P4 udah nggak ada lagi, atau sekarang Sudah tidak mau, ada, ya. atau bagaimana? Ya, sekarang sudah tidak ada penataran P4, BP7-nya kan waktu itu sudah dibubarkan ya. Nah, sekarang ini untuk mahasiswa itu kan sudah diwajibkan ada mata kuliah Pancasila, Bung Rudi ya. Jadi memang ini penting bagi semua universitas ya perguruan tinggi se-Indonesia untuk menerapkan mata kuliah Pancasila tersebut. Oke. Dan terkadang perhatian bahwa mata kuliah Pancasila ini jangan dianggap sebagai mata kuliah sebagai tambahan, tetapi justru ini mata kuliah dasar ya yang akan memberikan warna terhadap mata kuliah lainnya. Jadi walaupun Pancasila itu dibahas dalam 2 SKS di semester awal, tetapi sepanjang mengalami pendidikan di perguruan tinggi, maka Pancasila itu juga dipahami di dalam mata pelajaran lainnya. Oke. Paling Ini tidak dalam konteks etikanya. Oke. Ya. Bu Rima, ini koreksi kalau saya salah. Saya banyak salahnya nih Ya. Bu, kalau kadang-kadang karena orang awam nih kan. Nah, ini kalau kita Nggak bicara ada tuh, nggak ada yang salah tadi. Ya gimana Bu? soal Pancasila sebagai mata kuliah, ini Ya. tadi kan dikatakan bahwa ini juga harus dipahami. Yang saya khawatir adalah yang diperlukan saat ini proses internalisasi Pancasila sebagai ideologi sebetulnya kan, bukan sebagai pengetahuan. Begitu kan mestinya. Nah, proses internalisasi itu bukannya mestinya memang harus dilaksanakan sejak usia yang mungkin lebih awal. Artinya supaya mereka terbentuk begitu. Kira-kira begitu nggak? Ya, jadi begini Bung Rudi, Pancasila itu perlu kita pahami paling tidak dalam tiga hal, yaitu pertama sebagai komitmen dulu berbangsa dan bernegara, bahwa kita mendirikan negara ini dengan dasar Pancasila. Oleh karenanya segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara itu didasarkan kepada Pancasila, itu yang pertama. Nah kemudian juga sebagai pandangan hidup. Nah, bicara pandangan hidup tentu saja bicara nilai-nilai Pancasila. Nah, kepada anak-anak yang usianya masih sangat-sangat muda ya, katakanlah PAUD, kemudian juga sekolah dasar ya, kita bisa mengenalkan secara bertahap pertama dari nilai-nilai Pancasilanya dulu ya. Bagaimana mereka menyadari oh tindakan ini adalah pengamalan daripada sila-sila Pancasila ya. Bahkan dalam bermain sekalipun ya, dalam bermain pun mereka sedang melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam berkomunikasi ya, juga di dalam melaksanakan berbagai kegiatan sehari-hari termasuk dalam hal cuci tangan dan sebagainya sebagai pengamalan nilai-nilai Pancasila. Apakah semua itu Nanti sudah kemudian terlaksana saat ini? sudah, buktinya Oke. sekarang di masa pandemi kan anak-anak kita diajarkan bagaimana mereka hidup sehat dengan cuci tangan ya, bahkan dicontohkan oleh ibu negara juga ya, bagaimana mencuci tangannya supaya tidak terkena COVID Nggak, ya. Itu artinya gini. adalah pengamalan nilai-nilai Pancasila. Oke. Ya, Bu Rima, artinya gini sebetulnya ya, maksud saya. Eh, Intoleransi, ya, radikalisme itu ya. adalah kontra dengan Pancasila. Karena Pancasila itu mengajarkan toleransi. Ya, Nah, betul. terus kemudian kalau dikatakan bahwa proses penerapan Pancasila sejak usia dini itu sudah dilakukan, Ya, lalu apa yang kemudian terjadi ketika banyak pemuda justru menjadi orang yang tidak toleran, misalkan ya, bahkan menjadi radikal. ya, Apa yang salah ya, sebetulnya dengan itu? Apakah memang ya, proses menginternalisasi Pancasila kepada mereka itu kurang berjalan dengan baik atau apa ya. sebetulnya? Iya, kalau saya melihatnya bahwa pendidikan dari sekitar kita ya dan juga dari lingkungan keluarga ini sudah bagus. Hanya kadang-kadang memang lupa saja, lupa sesaat ya.
Jadi kalau kita melihat pemuda-pemuda yang katakanlah kita sebut, "Oh ini anak tidak mengerti aturan, tidak mengikuti norma kebiasaan." Tetapi ketika mereka masuk ke rumah, memberikan salam ya, masih ada hormat kepada yang lebih senior ya, masih mematuhi aturan, artinya sebetulnya mereka masih memiliki jiwa Pancasila. Ya, kalau kadang-kadang lupa, nah ini yang perlu kita ingatkan itu selalu ya. Jadi secara secara dasarnya itu memang Pancasila itu ada di setiap diri orang Indonesia ya. Dari mulai anak-anak, coba saja dari mulai anak-anak yang diajarkan pertama itu oleh orang tua itu memberi salam. Memberi salam itu ya Pancasila. Sehingga kayaknya sulit kalau nggak tadi kita pun bertemu langsung salam hai Ya, semuanya ya. Walaupun dengan gayanya masing-masing, dengan gaya anak muda. Tetapi itu sudah menunjukkan satu toleransi ya. Nah, kalaupun ada tindakan intoleransi, saya melihatnya itu adalah khilaf ya, khilaf sesaat. Nah, bagaimana supaya anak-anak muda kita ini bisa tetap pengendalian diri. Nah, ini diperlukan peran serta kita semua untuk bisa selalu mengingatkan itu ya. Nah, mengingatkan itu dengan cara apa? Ya tentu saja memberikan role model yang baik ya, baik oke. dari para senior ataupun para guru, orang tua. Tadi kan dari BNPT juga menyampaikan ada aspek lingkungan keluarga, ada aspek dari teman atau ada aspek dari informasi yang diperoleh ya dari Ya. gadget yang mereka miliki. Nah, Hmm. bagaimana kita semua bergotong royong kemudian bisa mengawal pemuda-pemudi kita untuk jangan sampai hilaf nih. Hmm. Karena sayang di dalam jiwa mereka Ya. itu saya yakin masih lebih banyak kebaikannya, masih lebih banyak juga nilai-nilai Pancasilanya. Iya. Hanya kadang-kadang saja gitu ya Heeh. beberapa Saya lupa termasuk yang ya. percaya dengan apa yang disampaikan sama Bu Rima bahwa di Mhm, setiap orang Indonesia sebetulnya mhm. itu masih ada nilai-nilai Pancasilanya. Tapi Iya, ini iya, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah kalau iya, tadi Bu Rima menyebut ada saatnya aja mereka hilaf. Cuman kalau iya, hilafnya itu menghancurkan, iya, merusak, saya iya, kira ini nggak bisa dibiarkan hilaf yang seperti ini kan, iya, iya, gitu. iya, Apalagi iya, kalau terus kemudian hilafnya itu menjadi teroris. Saya kira ini iya, adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, iya, eh, dan di sisi lain, apakah mereka-mereka yang melakukan aksi-aksi radikal atau terorisme mhm, itu tidak punya mhm, nilai-nilai Pancasila? Saya yakin mereka mhm, juga masih cium tangan sama orang tuanya. iya, Nah, iya, tapi kemudian bagaimana supaya mereka ini tidak menjadi seperti itu? Saya kira saya termasuk yang cukup percaya bahwa Pancasila mestinya bisa apa namanya? Memberikan satu pencerahan mungkin lah ya paham ini. iya, Tapi bagaimana supaya paham ini betul-betul terinternalisasi ke para pemuda kita? Itu kan yang menjadi iya, pertanyaannya. betul, betul. Iya, betul Bung Rudi. Oleh karenanya cara kita juga harus dengan cara yang kekinian ya itu tadi. Jadi kalau adik-adik kita senangnya bermusik ya, bagaimana kita menyalurkannya dengan musik yang semakin membawa mereka percaya kepada dirinya sendiri dan mencintai Indonesia, mencintai orang tuanya, mencintai asal usulnya ya. Dan itu yang membawa mereka untuk tidak kehilangan identitas dari siapa dan dari mana mereka berasal. Demikian juga kalau kita mengajak generasi muda kita juga untuk mengenal Indonesia ya. Bagaimana mereka bisa kemudian bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang ya. Walaupun di tengah pandemi kondisi di Indonesia kita melihat jauh lebih baik dibandingkan negara-negara lain. Bandingkan saja sekarang negara lain memasuki musim dingin ya. Indonesia yang sepanjang tahun kita bisa merasakan sinar matahari, seharusnya ini menjadi peluang bagi generasi muda kita untuk berkarya ya. Begitu banyak yang bisa dilakukan dan sekarang kesempatan itu terbuka lebar dengan adanya informasi teknologi ya. Mereka yang ingin menampilkan dirinya ke publik begitu banyak channel ya, bisa melalui berbagai channel yang ada dengan gadget mereka. Demikian juga ada dari berbagai organisasi dan lembaga membuka kesempatan ya untuk kemudian mengikuti berbagai kompetisi, lomba, bahkan ada yang memberikan beasiswa.
Ini sebetulnya yang perlu kita buka informasi ini sebesar-besarnya, sehingga tadi energi positif ini betul-betul tersalurkan dan tidak menjadi hilaf ya untuk kemudian karena mencari penyalurannya tidak ada. Nah, ini yang Oke. memang perlu peran serta dari kita semua. Begitu ada gelagat, wah ini ingin tampil di publik ya, ayo kita siapkan panggungnya ya. Daripada kemudian tampil di tempat yang kurang tepat, kita siapkan saja spot-spot untuk selfie, Ya. spot-spot untuk mereka bertutur ya, itu. Dan kalaupun ada yang ingin menyampaikan aspirasi, kita buka saluran diskusinya gitu supaya mereka kemudian bisa mempertanggungjawabkan segala pemikiran dan tindakannya secara dewasa. Ini Hmm. sebetulnya yang kita harapkan kan, memberi kesempatan yang seluas-luasnya. TV juga sama ya seperti sekarang Berita Satu, saya sangat mengharapkan membuka seluas-luasnya bagaimana generasi muda kita bisa diskusi dalam berbagai hal. Hmm. Sehingga mereka ketika suaranya didengar oleh publik, mereka juga akan berusaha agar ucapan-ucapannya itu juga bertanggung jawab. Dan Ya. apa yang diucapkan itulah yang mereka lakukan dengan sesungguhnya. Ya. Nah ini barangkali yang perlu kita lakukan ya Bu Rudi ya, upaya kita bersama ini. Hmm. Ya demikian. Ya, artinya sebetulnya kurang lebihnya ya mungkin yang lebih senior itu juga memberikan Iya, saluran distribusi supaya iya, semangat para pemuda ini juga bisa tersalurkan gitu kan. Ada kesempatan bagi iya, mereka untuk mengekspresikan diri dan segala betul. macam supaya betul-betul apa yang semangat mereka, tenaga mereka, energi mereka ini justru Iya. menjadi apa namanya? eh, sesuatu yang bisa membangun bukan malah merusak jadinya, kurang lebih begitu ya? Betul, betul, Baik, tersalurkan jadi ruang gerak mereka ya. baik. Apalagi sekarang kan bisa, dengan teknologi yang ada seperti sekarang ya, kita bisa melakukan, wawancara diskusi ini tidak perlu datang ke studio gitu, Hmm. kita bisa melakukannya dengan teknologi yang ada. Nah ini kan bisa menjangkau sekian juta pemuda-pemudi Indonesia ya. Kita belum pernah nih bagaimana melakukan diskusi dengan seluruh pemuda-pemudi Indonesia. Ya, Saya kira memungkinkan ya kita mendengar seperti apa mimpi mereka untuk Indonesia masa depan dan apa yang akan mereka lakukan pertama sekarang ini dalam peringatan Sumpah Pemuda ya untuk kemudian mewujudkan cita-cita mereka masa depan. itu Nah, ini yang pertanyaan. kita Ya, harapkan. itu pertanyaannya visioner sekali itu Bu Rima. Apa mimpi mereka untuk Indonesia ke depan? Mudah-mudahan mimpi mereka Iya, itu mimpi yang sangat baik dan luar biasa untuk pembangunan kita. Bu Rima, terima kasih banyak betul untuk betul. sudah Terima bersama kami kasih. di Landstalk, Bu Terima Rima. kasih.